wabarakatuh. Nama saya Febidea. Saya akan menganalisis video yang diampu oleh Bapak Dedi Purwanto. Langsung saja ke film pertama. Tema dan isu utama. Ketua menyoroti penggelapan jabatan dan gratifikasi dengan sudut komedi lokal. Tema bersifat lokal tetapi memiliki makna universal karena korupsi adalah isu global. Film kedua, Pak Yanto mengangkat isu konflik kepentingan antara kebutuhan pribadi dan profesionalisme, berpotensi jadi penggelapan atau gravitasi karena tekanan ekonomi. Tema berpadu antara lokal, inspektoral, jenderal, Kemenhub dengan isu yang dapat terjadi di instansi manapun, cenderung nasional atau universal. Pesan film pertama menekankan pentingnya integritas, menolak peluang korupsi meski terdengar menggiurkan, mengajak penonton untuk melawan dan menyadari praktik korupsi menggunakan humor agar pesan lebih mudah diterima. Film kedua menyampaikan pelajaran bahwa integritas jabatan harus menang atas kepentingan pribadi meski dalam tekanan, mendorong penonton untuk merenungi kompleksitas moral, terutama di lingkungan kerja. Karakter dan peran film pertama. Tokoh utama Pak Bardan berperan sebagai pelaku atau aktor yang berhadapan dengan godaan korupsi. Ada juga karakter pendukung seperti Herman, anak buahnya Pak Bardan, atau masyarakat biasa sebagai saksi atau korban. Karakternya dinamis, mengalami perubahan, pertumbuhan saat sadar dampak korupsi. Film kedua, Pak Yanto. Tokoh utama Pak Yanto adalah seorang auditor di lingkungannya, Kemenhub, jabatan pengawasan, peran ganda, saksi dan pelaku potensi dalam dilema moral. Berkarakter, berkembang dari bergelut secara emosional hingga menemukan pilihan profesional yang benar. Alur cerita. Film pertama, alur disusun linear mulai dari godaan korupsi, konflik batin, hingga konfrontis dan resolusi. Konflik jelas. Godaan menggunakan kekuasaan versus integritas diselesaikan dengan karakter utama mengambil keputusan moral yang benar. Film kedua, alur berpusat pada pergelutan karakter antara menduplikasikan profesionalisme versus memenuhi kebutuhan keluarga, biaya pengobatan anak. Konflik batin yang kuat dengan penyelesaian moral berdasarkan integritas. Simbolisme film pertama, simbol umum seperti amplop coklat, uang cepat atau tanda status lokal, bahasa, pakaian, tempat rapat informal. Visual, komedi memperkuat sindiran korupsi, misalnya tokoh yang tergoda lalu serba salah di mimik, wajah, gestur. Film kedua, simbol formal seperti laporan audit, meja rapat atau visual, sistem pengawasan internal, visual serius dan realistis, menekankan suasana pegawai negeri dan suasana kantor pemerintah, mendukung nuansa reflektif. Dialog dan narasi film pertama. Dialog penuh satir lokal, sindir halus terhadap kebiasaan suatu di lingkungan kecil. Bahasa percakapan sehari-hari mendekatkan atmosfer non-institusional relatable. Film kedua, dialog berisi kritik sosial, tersirat bagaimana hati nurani versus tugas, berbobot dan reflektif. Bahasa resmi, kantoran mendukung atmosfer konflik moral penjabat. Latar tempat waktu film pertama berlatar di komunikasi lokal Batam dengan suasana informal dan bahasa daerah, menggambarkan lingkungan sosial bukan sekolah atau institusi formal besar. Film kedua berlatar di kantor Itjen Kemenhub, bisa di Jakarta atau kantor pemerintah daerah, fokus pada instansi pemerintah internal. Lanjut, pesan tersirat dan kritis sosial.
Film pertama, menyetil budaya permisif di komunikasi kecil bahwa korupsi kecil juga merusak. Sindiran terhadap kebiasaan suap tipis-tipis membandingkan penerimaan versus konsekuensi. Film kedua, menunjukkan realitas tekanan ekonomi pada pegawai negeri, potensi korupsi karena sistem kritik implisit pada sistem struktural bahwa tekanan biaya hidup bisa memicu korupsi. Dampak korupsi dalam film. Film pertama menyoroti sosial perpencilan di masyarakat, rusaknya kepercayaan, menangkap dampak personal bahwa komunikasi. Film kedua, akibatnya terhadap profesionalisme, kepercayaan publik dan moral internal instansi, menggambarkan resiko lebih luas bisa merusak citra kementerian dan akuntabilitas publik. Respon penonton. Film pertama, opini pribadi, ketua film efektif dalam menyampaikan pesan anti korupsi. Film pertama menonjol dengan humor, membuat isu berat jadi ringan tapi tetap tajam. Film kedua, kuat dari sudut institusional, memberikan pemahaman moral dan profesional. Keduanya cukup kuat menggugah kesadaran. Film pertama menyampaikan pesan lewat lelucon yang bikin penonton sadar bahwa korupsi bukan hal sepele. Film kedua membuat penonton berpikir ulang tentang tekanan internal yang bisa menjebak jaringan birokrasi. Kesimpulannya, kedua karya menyajikan kombinasi gaya lokal dan isu universal dengan pesan moral soal integritas, konflik batin, dan akuntabilitas. Ketua memanfaatkan humor untuk memantik kesadaran sosial, sedangkan Pak Yanto menyelami dinamika profesionalisme di birokrasi. Keduanya menjadi alat edukasi efektif yang mampu menggugah publik untuk melawan dan merenungi korupsi. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.